Baik sahabat sosial semuanya, berikut kami sampaikan berita penting terbaru. Jadi ada 5 informasi penting khusus kalian pemegang EKTP, kartu keluarga, dan juga surat izin mengemudi atau SIM. Jadi seperti yang kami kutip dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Wantiknas, kartu tanda penduduk atau KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana KTP tersebut berisi tentang informasi data diri, foto, tanda tangan, juga nomor induk kependudukan atau NIK. Jadi NIK ini sangatlah penting keberadaannya karena digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik, khususnya yang membutuhkan syarat-syarat administratif. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan informasi penting ini, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Kami doakan semoga kebaikan kalian diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rezeki yang berkah, serta kesehatan dan kebahagiaan yang sempurna. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan like, komen, subscribe. Kemudian tekan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi berita-berita terbaru dari pemerintah. Mulai dari informasi tentang bantuan sosial dari pemerintah serta kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi sahabat sosial semuanya, ada informasi terbaru dari pemerintah khusus untuk masyarakat pemilik EKTP. Jadi untuk informasi yang pertama, dalam waktu dekat ini pemerintah berencana akan mengganti EKTP atau KTP elektronik dengan KTP digital. Jadi apa itu KTP digital? Seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Sudan Arif Fakhrullah yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan KTP digital. Di mana KTP digital atau identitas digital itu mudahnya adalah memindahkan KTP sekarang atau KTP elektronik ke dalam handphone. Jadi KTP digital nanti bisa dibuka di handphone melalui aplikasi khusus, yang nantinya aplikasi tersebut bisa kita unduh di Play Store atau di aplikasi Store. Sedangkan untuk uji coba KTP digital ini sudah dilakukan di 58 kabupaten atau kota di Indonesia dalam rangka untuk penguatan dan pembenahan sistem, juga penguatan sistem keamanan sibernya. Dan uji coba ini dilakukan oleh internal. Jadi rencananya untuk penggunaan KTP digital ini hanya untuk masyarakat yang memiliki handphone. Jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone, masih bisa menggunakan KTP elektronik seperti sekarang ini. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang kedua, khusus untuk masyarakat yang memiliki EKTP. Jadi teman-teman semuanya, nomor KTP atau nomor induk kependudukan atau NIK akan menjadi nomor wajib pajak atau NPWP. Di mana menurut data hingga sampai saat ini Kementerian Keuangan sudah terdapat 52,9 juta NIK yang sudah menjadi NPWP. Dan proses ini terus dilakukan di tahun 2023 ini. Karena di tahun 2024 nomor NIK menjadi nomor pokok wajib pajak akan berlaku penuh pada tahun 2024 mendatang. Jadi seperti yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas atau P2 Humas DCB Nail Madrin Nur yang mengatakan bahwa NPWP akan bisa dipakai hanya sampai 31 Desember 2023. Dan di tahun 2024 akan diberlakukan penuh nomor NIK menjadi nomor NPWP. Nail Madrin juga menghimbau agar masyarakat ikut melakukan validasi NPWP di laman DCP Online. Masyarakat bisa login ke akun pajaknya. Kemudian bisa mengecek status NPWP-nya apakah sudah tervalidasi dengan NIK atau belum. Jika belum,
bisa langsung melakukan validasi. Namun yang perlu diingat teman-teman sosial semuanya, meski nomor NIK akan menjadi NPWP, bukan serta-merta semua orang yang memiliki NIK harus membayar pajak. Seperti yang disampaikan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo yang menjelaskan bagi orang pribadi tetap penghasilan kena pajak atau PKB dikenakan bagi pendapatan 60 juta rupiah per tahun atau di atas penghasilan tidak kena pajak PTKP, yaitu 4,5 juta rupiah per bulan. Jadi bukan berarti NIK sebagai NPWP memaksa orang di bawah PTKP harus bayar pajak. NIK merupakan sarana pada waktu kita melakukan administrasi perpajakan, dan ini yang kami letakkan pada waktu kami membangun sistem ini, administrasi perpajakan yang baru, kata Suryo dalam media briefing. Jadi bagi masyarakat yang penghasilannya di bawah PTKP tentu tidak kena pajak. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya informasi yang ketiga bagi masyarakat pemilik EKTP yang sering pindah domisili. Apakah perlu membuat EKTP baru? Jadi teman-teman semuanya perlu kita ketahui bersama bahwa EKTP menjadi dokumen paling penting untuk semua pelayanan publik. Dan EKTP wajib dibawa kemanapun. Karena Indonesia sekarang sedang menuju basis satu data nasional dengan nomor NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi bagi teman-teman yang sering pindah alamat dikarenakan adanya urusan dinas atau pekerjaan, dan tentunya tidak ada niat untuk menetap di daerah tersebut, maka tidak perlu mengganti EKTP yang baru. Karena kalau data EKTP kita berubah, maka data dan dokumen lainnya juga harus dirubah. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang keempat, yaitu tentang kepemilikan kartu keluarga. Dimana kita ketahui bersama, kartu keluarga berisi tentang identitas kepala keluarga serta anggota keluarga lainnya. Selain itu ada juga nomor kartu keluarga dan juga nomor induk kependudukan atau NIK. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah jika seseorang masih sendirian atau masih single bisa memecah KK? Jadi seperti yang disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Profesor Dr. Sudan Arifahullah, seseorang yang masih single atau belum menikah juga dapat membuat kartu keluarga sendiri atau tidak harus menunggu menikah. Karena dalam administrasi kependudukan di Indonesia, kartu keluarga bisa hanya berisi satu orang saja. Dan pecah KK bisa dilakukan baik masih tinggal serumah dengan orang tua maupun sudah tinggal berpisah. Dengan syarat sudah dewasa atau sudah memiliki EKTP. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi tentang surat izin mengemudi atau SIM. Jadi teman-teman semuanya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa institusi Polri selalu mendengarkan keluhan masyarakat. Dan pihaknya tidak ragu mengubah kebijakan yang dirasa memberatkan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Kapolri di hadapan Presiden Joko Widodo dalam puncak acara Hari Bayangkara ke-77 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 1 Juli 2023 kemarin. Di mana Kapolri menyinggung soal evaluasi pembuatan SIM yang sempat dikritik masyarakat. Jadi menurut Kapolri, hasil yang diinginkan dari ujian praktek SIM adalah agar pengendara menghargai keselamatan pengguna jalan lain dan keterampilan pengendarai kendaraannya. Ia menekankan pembuatan SIM jangan dijadikan alat untuk mempersulit pemohon dan malah menjadi sarana pungutan liar. Ini harus dihilangkan. Jadi saya minta studi banding segera. Kalau bisa 1 bulan ini ujian praktek SIM dipermudah, disesuaikan, ujar Kapolri. Dan di antara beberapa materi ujian praktek pembuatan SIM C khususnya yang mendapat sorotan Listio adalah membentuk angka 8 dan zigzag. Ia pun meminta Korlantas agar hal ini dievaluasi karena merupakan bagian dari modernisasi kepolisian yang menyesuaikan zaman. Selain itu, sebelumnya Kapolri juga menerbitkan surat telegram mengenai biaya pembuatan SIM yang ditandatangani oleh Kakor-Lantas Polisi Republik Indonesia Irjen Firman Sahtiabudi atas nama Kapolri.
di mana surat telegram tersebut mengenai biaya pembuatan SIM yang dicantumkan dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit. Dan berikut ini adalah tarif resmi pembuatan SIM, baik itu SIM A, SIM C, SIM B, SIM D, dan SIM internasional. Jadi teman-teman semuanya perlu kalian ketahui berdasarkan peraturan pemerintah bernomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Biaya pembuatan SIM baru adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, untuk pembuatan SIM A adalah Rp120.000. SIM B khusus B1 adalah Rp120.000. Kemudian pembuatan SIM B khusus B2 adalah Rp120.000. Selanjutnya pembuatan SIM C adalah Rp100.000. Pembuatan SIM C1 adalah Rp100.000. Dan untuk pembuatan SIM C2 adalah Rp100.000. Selanjutnya untuk pembuatan SIM D adalah Rp50.000. Dan untuk SIM D khusus D1 adalah Rp50.000. Serta untuk biaya pembuatan SIM internasional Rp250.000. Selanjutnya bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM, baik itu SIM A, SIM C, SIM B, dan SIM D, serta SIM internasional adalah sebagai berikut ini. Untuk SIM A adalah Rp80.000, SIM B1 Rp80.000, SIM B2 adalah Rp80.000, untuk SIM C adalah Rp75.000, SIM C1 Rp75.000, SIM C2 adalah Rp75.000. Sedangkan untuk SIM D ada Rp30.000 dan SIM D khusus D1 Rp30.000. Sedangkan untuk SIM internasional adalah Rp225.000. Jadi teman-teman semuanya, untuk biaya pembuatan SIM baru atau perpanjangan SIM yang disampaikan tadi berlaku resmi sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi kalau ada yang biayanya lebih besar, berarti menggunakan jalur yang tidak resmi atau tidak mengikuti peraturan pemerintah. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi 5 informasi penting bagi masyarakat mengenai EKTP, KK, dan juga SIM. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.